Waktu itu di Hotel Panghegar waktu seminar. Saudara Seka yang bertanya langsung ke Pak Darmono waktu itu. Bahwa memang pasal ini beliau sudah Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah menginstruksikan kepada semua kajari di Indonesia supaya menghindari pasal tersebut. Ya, oke. Kita ambil poinnya. Sekarang bisa kita bertemu dengan Jamwas. Ya. Duduk Mas, duduk Pak. Santai Pak, duduk Pak. Kejaksaan Agung, Pak, sudah ada dibentuk suatu namanya pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat. Dibentuk oleh Jaksa Agung. Pos ini Pak, salah satunya menerima aspirasi dari masyarakat berupa pasar. Nanti secara berjenjang Pak, kami dari pos itu akan menuliskan laporan pada Jaksa Agung mulai dan nanti dituliskan permasalahan ini sedang ditangani di mana. Seperti kata Bapak tadi, ini sudah ditangani di Kejari. Kalau saya baca, kami mohon informasi karena tugas kita di sini kan juga mensupervisi di daerah. Apakah terjadi kesalahan penanganan perkara? Mohon informasi ini di Kejari mana permasalahannya? Ini tidak ada soalnya kan? Saya bicara. Gantikan ini Sekjen LSM Penjara. Terima kasih Pak. Kebetulan saya ungkap hasil dari LSM Penjara. tanggung jawab dua ya? Ya, masalah ini masuk ke kita sudah cukup lama. Kita pelajari, kita telaah. 3 kali tim kita turunkan ke sana Pak, ke Jayapura. Di dalam ini sudah kita terapkan bukti-bukti Pak. Ini bukti video. Ini surat yang sudah kita kirimkan ke Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, DPR RI. Ini semua surat sudah kita kirim, termasuk ke bagian Jamwas Bapak Setiawan yang menerima kemarin. Di sini kita mempunyai bukti-buktinya yang memang kalau Bapak butuhkan. Permasalahan awalnya kalau kita terangkan di sini mungkin Pak, ini permasalahan tanah, sengketa tanah. Dan sengketa tersebut dimenangkan oleh Bapak Petrologan, oleh pengadilan. Beliau merasa tidak senang, lantas dia menghina kepala pengadilan Bapak Asmin Simanjorang, dan dia ditetapkan polisi sebagai tersangka, tapi tidak ditahan Pak. Baru didomini. Ya, ternyata ini kita kalau memang dibutuhkan kita akan serahkan lagi datanya, walaupun sudah kita berikan Pak. Di sini kita lampirkan semua, termasuk dari sini ada keputusan dari Wali Kota Jayapura kepada beliau. Pengukuran tanah, semuanya Pak. Ini kan yang diperjuangkan kan nasib salah satunya Gantigan nih. Betul. Nah, yang saya tanya, Gantigan ini ditetapkan tersangka oleh Polres mana dan oleh Polresta Jayapura. Nah, perkaranya sudah sampai tahap mana kalau bisa tahu? Pengadilan Pak. Sudah persidangan? Iya. Belum. Kemarin kan sudah di persidangan. Nah, itu yang perlu saya tahu informasinya biar kami bisa meneruskan, kita bisa mengambil langkah-langkah supervisinya. Jadi belum sampai ke pengadilan, cuman berarti masih tahap pra penuntutan ini ya. Ya. Cuman kondisi beliau ini sakit Pak. Iya. Berarti masih di penyidikan ya Pak ya? Iya. Di Polres mana Pak? Sudah dilimpahkan, sudah P21 Pak. Oh sudah P21 dari Polres ke Kejaksaan Jayapura, Kejari Jayapura ya? Betul. Itu sudah P21. Nah, informasi juga apakah sudah disidangkan atau belum terkait? Belum, karena beliau sakit Pak. Tetapi Kejari Jayapura tetap memaksakan beliau untuk masuk ke ruang tahanan lapas Abepura. Jadi Gantigan ini disangka pasal 335 dan sekarang sudah menjadi tahanan Kejari Jayapura ya? Belum, karena dia itulah yang susahnya Pak. Kejari Jayapura tidak mengeluarkan surat berita acara penahanan, tetapi beliau mau ke Jakarta berobat karena jantung juga tidak diizinkan. Posisi sekarang saat ini. Jadi Gandhi ini posisinya tidak ditahan statusnya? Tidak ditahan, ada di rumah sakit. Dibawa ke tahanan, tapi dia dari pihak dokter lapas mengatakan tidak layak untuk ditahan, dikembalikan lagi ke rumah sakit. Dibantarkan. Ini kita mungkin bisa lihat Pak. Jadi dugaan terlibat kasus korupsi Bupati Bima dan Beliau lagi begini Pak, masukin di tahanan di lapas ini. Dalam posisi Dalam keadaan seperti ini. Iya, ini dalam keadaan begini Pak. Dia paksa masukin ke lapas. Paksa masuk ke lapas menolak kan?
kasih kembali ke rumah sakit. Ini dari rumah sakit dijemput sama Kajari, sama JPU dan satu SSK. Orang sudah tua 73 tahun. Ini mau bukti, mau menghindar apa gitu. Jadi harus ya. Tolong dicatat, ini juga penerapan pasal ini sudah melanggar HAM ini Pak, kalau menurut kami, dan kami akan tuntut ini pelanggaran HAM-nya ini Pak, karena orang sakit dipaksa begitu, ini pelanggaran HAM. Mungkin Bapak bisa lihat ini sebagai bukti sedikit Pak, bahwasanya di sini sudah dibuatkan surat perintah penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura. Ini bisa kami terima atau tidak? Ini akan kita serahkan. Sebab kalau melihat ke sini masih belum tergambar itu pernyataan sikap. Ya. Ya, Pak, mungkin ini saya sampaikan. Ini si Rudi Dom ini Pak. Dia sudah berstatus tersangka. Ini dia sudah tersangka, tapi Penghinaan ketika hakim. ganti dibawa ke lapas AB, ini mereka ada ini orang ini duduk apa melihat ini. Ini kan ada konspirasi tingkat tinggi di Kejari sana. Rudi Dom ini juga menghina hakim ini Pak. Dan ini pada saat Gandigan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi seperti Dia ini, ada di- dia ada di situ. Padahal dia sudah Dia ikut berstatus dari rumah sebagai sakit, tersangka. dari rumah sakit, Tapi dia sampai tidak ke ditahan. lapas ini. Ini salah satunya Pak. Tapi tidak pernah ditahan. Sementara beliau yang belum tentu bersalah dipaksakan dalam posisi sakit, dalam posisi diimpus, dibawa ke lapas. Ini sehat Pak, Rudi Dom ini orangnya sehat, tidak ada masalah Saya mau apa-apa. minta informasi juga, Rudi Dom ini sekarang tahapan perkaranya sudah apa ini? Di Polda. Apakah masih di Polda atau sudah di Polda Kejaksaan? sudah tersangka, Ya. tetapi berkasnya ini dari Kejati udah mau dilimpahkan ke Polda, apa ke Oh, dikembalikan lagi? Ya, Belum lengkap, belum P21 belum ya? P21. Perkaranya belum P21 untuk Rudi Ya. Dom ya? Belum P21. Dan anehnya Pak, informasi yang kami dapat bahwa Kajati sudah 3 kali memanggil Kajarinya, tapi tidak mau Pak. Panjaitan itu Pak. Jadi Kejati. ini ada apa ini? Dipanggil udah 3 kali itu. Mau gelar perkara. Itu Kajari dia menghindar. Terakhir hari Jumat Untuk lalu. Rudi Dom ini? Iya, hari Jumat lalu saya dengar dia ke Jakarta ke sini kan. Berarti ditangani oleh Polres setempat atau Kejati ini? Enggak, kan kami menyurat ke Ya, yang Kejati. Rudi Dom, ya, Rudi Iya, Dom. yang Rudi. Oh, kalau yang Rudi Dom itu ke Polda Pak. Jadi Polda. Kejati. Oh, jadi di Kejati tapi belum P21. Berarti Ya. kan ada dua item yang ingin disampaikan nih. Istilahnya ada terjadi tidak adilan lah ya. Gandigan yang sudah 73 ditahan perkaranya. Sedangkan Atas yang laporan Rudi Dom. Ya, Rudi Dom sendiri sudah jadi tersangka tidak ditahan. Tidak ditahan. Dan sampai saat ini memang perkaranya belum dinyatakan lengkap ya Pak ya, belum diterima oleh kejaksaan ya Pak ya, Belum, masih di tangan Polda ya Pak ya. Iya. Yang Rudi Dom. Kenapa saya perlu terperinci Pak? Kita akan membuat laporan Iya, Pak iya. biar terperinci, biar pimpinan juga bisa mengambil sikap Pak, tindakan. Iya. Karena kita punya fungsi supervisi di sini Pak, Iya. mengawasi pelaksanaan di daerah, ada yang salah atau tidak. Iya. Makanya saya perlu tahu kronologis cerita ini, biar kita tidak salah membuat kesimpulan ya. Ya kalau kami menginginkan Pak, itu dicopot aja jaksa yang seperti itu. Itu aspirasi masyarakat. Fungsi kami ini Pak di bidang hubungan antar lembaga. Sampaikan saja Pak, sampaikan saja keinginan kami seperti itu. Ini sangat berbahaya Pak, karena gini Pak, kita menyangkut di Papua ini. Saya 16 tahun di sana Pak. Jadi ini sangat riskan sekali ketika Gandigan dan Rudi Dom ini berseteru. Dan sudah beberapa kali masyarakat adat Wamena itu sudah berapa kali untuk melakukan tindakan anarkis di sana Pak. Dengan hukum ini kalau kita biarkan sangat berbahaya, rentan untuk perang suku, karena si Rudi Dom sendiri menggunakan kekuatan orang-orang adat di sana, dan kami pun ada orang-orang adat kami, jadi itu kan Ini akan berbahaya menjadi masalahnya kalau akan kita luas. chaos Pak. Namanya Papua, Bapak mungkin tahu Wamena bagaimana itu orang-orang gunung di sana kalau bertindak, hanya gara-gara masalah seperti ini kan. Pasal 335, pasal karet Pak. Pelajaran untuk bicara Pak. Jadi seperti itu Pak, kami di sini menerima aspirasi Pak. Fungsi kami kan sebagai pos tadi Pak akan meneruskan ke pimpinan. Kami membuat ringkasan Pak, apa yang Bapak-Bapak inginkan dari LSM penjara ini Pak ya. Kita teruskan ke tingkat Pak Jaksa Agung Muda Intelijen Pak. Nanti beliau lah yang mengambil sikap tindakan. Ini akan diteruskan kemana? Kalau melihat ini kan Pak, perkara pidana umum Pak ya, mungkin teruskan ke pidana umum dan juga ada pengawasan Pak. Kalau memang dilihat ada terjadi pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara ini, atau ada sesuatu yang kata Bapak tadi ya, ada terima uang segala macam. Ini ada konspirasi Pak, Iya, karena jelas. 335 dari mulai kepolisian Pak, Ya. penyidikan, Gandigan ini sudah diburu ke
Interpol Pak. Padahal beliau dalam keadaan sakit. Ini Beliau surat keterangan sakit dijadikan- dari Hongkongnya Pak. Beliau dijadikan buruan Interpol. Buruan Interpol Pak, ini surat. Disebut sebagai penjahat against life and health. Sementara Ada konspirasi Sebelum ini mengatur dari mulai penyidikan, Kapolres, Kajari sampai ke hakim. Untuk persidangan ini nanti ke hakim ini sudah setel sedemikian rupa. Sementara rakyat Satu hal Pak, ini prosesnya berjalan sangat cepat. Kami meminta kalau bisa bapak-bapak kami yang terhormat dari Kejaksaan Agung juga bergerak cepat, karena di sana sepertinya ini plottingnya dipercepat, sengaja dipercepat agar supaya urusannya mereka semua bisa cuci tangan mungkin dalam tanda kutip Pak. Dan ini nanti kalau ada chaos gara-gara masalah ini kami sudah menyerahkan Jadi ke Bapak. begini Pak, nanti kami terima, ada tanda terima penerimaan pengaduan Pak dalam waktu 2 minggu. Bapak bisa 2 minggu ya Pak. mengecek sampai sejauh mana pengaduan ini tindak lanjuti dari kita Pak. Oke, kalau memang dalam waktu 2 minggu tidak ada realisasi yang jelas Pak, Iya. kami akan menurunkan masa lebih besar lagi dari sekarang. Bisa ditanya. Dan sebenarnya begini Pak, kalau cuma untuk pengaduan saja, sebenarnya kami nggak usah banyak-banyak datang ke sini, berdua aja ngaduin begini gitu loh. Keinginan kami sekarang ini pertemukan kami dengan Jamwas, gitu loh. Kami sudah menumpahkan darah di Kejagung ini. Pertemuan kami dengan Jamwas. Kalau cuma begini ya bertiga aja kami ke sini. Kami sudah Percuma, lakukan itu. Kami lama-lama di sini. Kan sudah ketemu Kita sudah bersurat Pak. Begitu. Tolong fasilitasi kami ketemu dengan Jamwas biar kami langsung menyampaikan aspirasi. menjelaskan Begitu loh. kan itu secara baik-baik ke Ah. Dan saya sudah pernah mengantarkan langsung ke Bapak Setiawan di Jamwas Pak. Karena kalau untuk menjembatani itu Pak, tupoksi kita tidak untuk ke sana Pak. Dan mungkin lebih bagus lagi, saya menyarankan kalaupun mau ada pertemuan gitu, mungkin ada istilahnya surat audiensi Pak, biar lebih terjadwal. No, ini bukan mau audiensi Pak. Ini sekarang Iya, ini menyampaikan tuntutan aspirasi. masyarakat. Ini tuh tekanan politik Pak yang datang ini Pak. Ini bukan lagi yang prosedur yang kami tempuh ini Pak. Kalau prosedur yang kami tempuh nggak boleh berdarah di situ Pak. Tapi ini adalah tekanan bahwa kami ingin ketemu ke Jamwas. Karena kami lihat di sini sudah ada pemaksaan upaya hukum ini Pak. Udah ada manusia yang tertindas, warga negara Republik Indonesia tertindas di Papua. Dan kami tidak mau di sana pecah perang suku Pak. Gara-gara ini. Kalau itu sampai terjadi itu jadi permasalahan nasional. Ini nanti Pak jadi presiden buruk dan kami akan demo ke presidenan ini Pak. Kalau begini Pak, ini masalahnya warga negara. Ini kan sama dengan ini kan udah serahkan tanggal 31 kemarin. Kalau sekarang kita seperti itu sama aja seperti